Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wahdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mufassirun qala al-muallifun qala syekhuna wa masyakhuna rahimahullah ta'ala wa hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatihim fid darain amin ila anqal. Ayat bidan Suratul Qasas nggih. Kabut Suratul Ankabut Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baitan wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in wa huwal azizul hakim wa tilkal amsalu nadribuha wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun wa kazalika anzalna ilaykal kitaba falladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yashhadu bi ayatina illa adh-dhalimun wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallah wa inna ma'ana nazirum mubin. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi zalika rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahidan ya'lamu ma fis samawati wal ardh والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin
alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fahya bil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillahi wal aktsaruhum la yaqilun wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina utawi niku nggih. Utawi perumpamaan wong akeh ittakhadhu kang ngalap sapa alladzina min dunillahi saking salina Allah auliya ing pira-pira penolong. Ai asnaman tegese pira-pira bahala yarjuna kang padha ngarep-ngarep sapa alladzina naf'aha ing kemanfaatane asnam. Iku kamasalil angkabut kaya dene perumpamaane apa jenenge niku lho. Angkabut apa? Laba-laba. Ittakhadat ngalap sapa al-angkabut baitan ing omah linafsiha kedhe awake angkabut takwi kang berlindung atau bersandar sapa al-angkabut ilahi maring al-bait wa inna ahwanal buyut lastuhuni sak lemah-lemahe omah iku labaitul angkabut yektine omahe serangga atau laba-laba. Kenapa layat fa'u ora iso nolak anha saking angkabut apa bait haron ing panas wala barodan lan ora adem, tidak bisa menolak panas, tidak bisa menolak dingin, nek udan ya udanan. Kadzalika kowe den mukun-mukunu al asnam utai brahala la tanfa'u ora iso manfaati apa al asnam abidiha ing wong kang nyembah-nyembah asnam. Laukanu lamun ana sapa al kafirun atau alladzina takhadhu min dunillahi awliya iku ya lamun ngerti jika mereka tahu zalika ing kun perkara ma'abadu muga ora bakal nyembah sapa ulaika utawa alladzina takhadhu ha ing asnam. Jadi perumpamaan orang yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai penolong, maka itu perumpamaannya seperti orang yang menjadikan rumah laba-laba sebagai perlindungan, padahal itu tidak bisa melakukan fungsi perlindungan sama sekali. Dan ini dunia wis akhir, jadi saiki malah laba-laba itu menjadi sesuatu yang ikonik. Makanya ono film Spider-Man. Jadi nek ono wong film Spider-Man itu diibaratno koyo wong sing koyo mempunyai kemampuan super. Omahe bisa seperti itulah filmnya.
Innallaha asli Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing perkara bimakna ladzi tegese kelawan arti perkara yad'una kang nyembah-nyembah sapa ulaika utawa alladzina takhudhu ya buduna kang padha nyembah sapa alladzina takhudhu bil ya'i wa tad'una saged yad'una saged min duni saking Allah ghairil sing Allah min syan saking suci wa wa Allah iku al-aziz zat kang agung kang mulya fi mulki dalam kerajaan Allah al-hakim kang bijaksana fi sun'ihi ing dalam kekuasaan itu agawe Gusti Allah al-hakim Allah maha bijaksana wa tilkal amsalu utem kun iku al-amsalu pira-pira perumpamaan fil Qur'an ing dalam Qur'an nadribuha gawe sapa kita Allah ing alamsal ay naj'aluha tegese dadekake sapa kita Allah ing alamsal linnasi maring manungsa wa ma yaqiluha lan ora berakal ha ing wa ma yaqilan ora memahamiha ing alamsal ay yafhamuha tegese ora memahami ing alamsal illal alimun kejaba wong kang angen-angen sing pirsa sing ngerti al mutadabbiruna tegese wong kang angen-angen. Kholako nyiptakake sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi bil haqqi kelawan bener ay muhiqqat tegese tepat inna fi dzalika sedene ing dalem kono khalqus samawati wal ardh layatan yektine ana tondo-tondo ay dalatan tegese perkara kang nuduhake ala qudrati ngatasi kuasane Allah ta'ala mun Allah lil mukminina kedung kang padha iman. Padahal ayat itu juga berlaku kepada orang kafir. Tapi kenapa Quran kok menyebut lil mukminin? Mergo khusus disebut sapa al mukminun dikhususake bizikri kelawan disebut li'annahum kronos tuhni al mukminun iku al muntafi'una wong kang ngalap manfaat biha kelawan ayat. Karena walaupun ayat itu berlaku untuk semua manusia, tapi yang mau mengambil ibrah, mengambil ayat tanda itu adalah mengambil manfaat dari ayat itu adalah orang mukmin saja. Fil imani ing dalam keimanan bi khilafil kafirin bidane kelawan kafir. Utlu modambek ini Utslu waosno bacakanlah Rasulullah ma ing perkara ukhiya kang den wahyuake apa ma ilaika maring panjenengan minal kitab saking Quran Al-Quran waqim lan jenengno atau dirikanlah as-sholata ing salat inna sholata sunni salat iku tanha iso nyegah apa salat anil fakhsya saking perkara keji wal munkar lan kemungkaran ai al muadhabatu alaiha takunu sababan fi tadhirihi anil fakhsyal munkar idza stufiyat surutuha wa adabuha. Salat itu bisa mencegah orang yang mendawamkan salat dari berlaku keji dan kemungkaran kalau dijalankan dengan segala kesyaratan dan tata keramanya salat. Li'anna al-wajibah hinal iqbal ala sholat at-tadhir minal hadasil hissi wal ma'nawi wa tajdid taubah. Karena orang yang menjalankan sholat wajib melakukan sebelum melakukan sholat adalah bebersih dulu. Toharoh, baik toharoh hissi maupun maknawi, material maupun imaterial. Toharoh material misalnya ada kotoran ya kita sucikan dulu. Maknawi imaterial adalah dosa-dosa kita istighfar. Fa idza waqafa baina yadillah wa khasha'a wa tazakkara wa tazkur wa anna waqifun baina yadayhi maulah wa anna mutallin alayhi yarahu fa hinda yadharu ala jawarihi hayatuha. Apabila kita sudah menghadap mandek lakoni salat ngrasakno saat itu kita sedang menghadap Allah yang mana Allah maha melihat dan memperhatikan kita dengan segala keadaan kita, maka kita mengkondisikan anggota tubuh kita juga bisa direstui oleh Allah. Maka kita
menghindar dari kefahisahan dan kemungkaran. Disitulah sholat mencegah kemungkaran dan kefahisahan. Tanha anil fahsya'i wal munkar syar'an kelawan cara syariat. Ai cara aturan, ai min sya'niha dzalika. Tegese saking kahanane salat iku dzalika mengkono-mengkono tanha anil fahsya'i wal munkar. Madamal mar'u selagine ana sapa wong-wongan iku fiha ing dalam salat. Selama dia dalam salat, tapi wal qaulus sahih anha tananha fi san'uqat lima ruya anna fatan final ansur kan sallallahu alaihi wasallam. Summa la ta'shan min fahis illa takabahu fa wasafa lin nabi halahu faqala inna salatu istatanha falam yalbus annataba wa hasuna halu. Jadi ada hadis. Jadi paling tidak minimal mencegah kemungkaran dan kefahisan saat dia sholat. Tapi menurut qaul yang sahih bahkan selain pada saat dia dalam keadaan sholat. Karena ada hadis Rasulullah seseorang dari kaum Ansor wadul mereka Kanjeng Nabi niku kula kok pengin kula niku seneng sholat, tapi kok mboten saged ninggal kemaksiatan. Dari Kanjeng Nabi, orang itu nanti akan sholatnya bisa membersihkannya. Sampai kemudian terbukti memang dengan terus-menerus dia menjalankan sholat dengan sepenuh-penuhnya, syarat dan adabnya, kemudian dia secara otomatis dia tidak merasakan nyaman lagi untuk bermaksiat. Waruya an ba'dis salaf annahu kana idza qama ila salat irta'adda wasfaru launuhu fa kallama dzalika fa qala inni waqifun bainillah wa haqqali hadza ma'mul dunya fa kaifa ma'mul akhirah. Jadi diriwayatkan oleh sebagian salaf mereka itu kalau mau menjalankan sholat bergetar bahkan pucat. Kenapa kok begitu? Oh, dia menjawab karena saya sedang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita menghadap penggede saja, presiden, raja atau apa, kita menghadap atasan saja kita keder atau derdek. Apalagi kalau kita menghadap Allah yang muttali'un ala ma fa'alna, mengerti apa yang kita lakukan. Adapun orang yang selalu menjalankan sholat tetapi tidak menjadikan dia menjauh daripada kemungkaran dan kefahisahan, disebutkan man lam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallah illa budan. Seseorang yang sholatnya tidak menghindarkan dia dari kefahisahan dan kemungkaran, maka tidaklah sholatnya semakin kecuali menjadikan dia jauh daripada Allah. Wala zikrullahi akbar, yaktine eling marang Allah iku akbar luwih gedhe min ghairi tinimbang liyane zikir. Apa minat taati bayane saking pira-pira ketaatan. Ai bisairan wa ai akbar. Ai afdalul taat alal itlaq huwa zikru. Seutama-utamanya ketaatan secara mutlak adalah zikir maring Gusti Allah. Lima ruwiyan Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum azkaha inda malikikum arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min ta'izzab wal waraq wa khairun lakum min an tulqu adwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Kanjeng Nabi memberi kabar kepada para sahabat, diriwayatkan oleh Imam Abu Darda. Wahai para sahabat, oh enggak kalian saya beri kabar yang baik, yaitu sebaik-baik amal dan sebersih-bersihnya amal ing dalem ngarsane Gusti Allah. Bahkan lebih cepat mengangkat derajat kalian di hadapan Allah. Wa khairun lakum min yata'izzab wal firq, bahkan lebih baik daripada kalian bernafkah atau bersedekah emas dan perak.
Wa khairun lakum min antulku adwakum, bahkan lebih utama, lebih unggul daripada kalian mempersiapkan berjihad, membawa senjata, memukul musuh atau dipukul oleh musuh. Qalu bala ya Rasul, nggih napa niku Kanjeng Nabi? Qala Rasulullah zikrullah. Kanjeng Nabi dawuh zikrullah, eling maring Allah. Waruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul ibadi afdhalu darajatan inda Allah yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi ditangleti. Kanjeng Nabi, sinten kawula ning Gusti Allah yang derajatnya paling mulia di sisi Allah nanti hari kiamat? Qala az-zakiruna Allah katsira, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah banyak sekali. Zikir Gusti Allah ojo sithik-sithik sing akeh. Mergo nek sithik-sithik itu bukan tandanya orang mukmin. Nek elingnya sedikit itu bukan tandanya orang mukmin. Orang munafik juga eling Allah tapi sedikit. La yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam Al-Qur'an disebutkan ciri-ciri orang munafik tidak beringat kepada Allah kecuali hanya sedikit-sedikit. Ya Allah, ya Rahmanur Rahim. Ini zikir itu adalah puncak atau afdhalut taat walizzik wala dzikrullah. Nah, salat itu adalah zikir. Sehingga puncak ibadah itu adalah salat. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing perkara tasnauna kang agawe sapa sira kabeh. Fa yujazi moko bales sapa Allah kum sira kabeh memberi pahala bihi kelawan ma tasnaun. Wala tujadilu lan ojo padha jidal atau berdebat sapa sira kabeh ahlul kitab ing ahlul kitab illa billati kejaba kelan perkara ai al-mujadalah kelawan perdebatan Allah dirupani al-mujadalah ya kang utai allati iku ahsan lebih baik. Kalian itu jangan kakean berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih elegan. Caranya bagaimana? Kadua ila Allah bi ayatihi wa tanbi ala hujaji. Kadua iku dene ngajak mari Gusti Allah bi ayatihi kelan ayat-ayat Gusti Allah. Wa tanbihilan mengingatkan ala hujajihi ing atas hujah-hujah Gusti Allah. Berikan hujah, argumentasi yang logis. Nek kita dipaidu wong kafir, wong ahlul kitab, terus kita balas maidu ya padha ambek ya kita ya merendahkan agama kita. Mereka mencaci maki kita dengan cara mereka itu karena kelasnya memang seperti itu. Kalau kita balas dengan mencaci maki ya berarti kelas kita turun. Downgrade namanya. Kita turun kelas. Berikan hujah yang baik. Ajak tadabbur ayat-ayat Gusti Allah. Nek gak gelem ya wis, kita tidak ketatrapan untuk lebih dari itu. Illal ladzina kejaba wong akeh dzalamu kang padha zalim sapa alladzina minhum saking ahli kitab kecuali kepada mereka yang berbuat zalim kepada kita. Misalkan memerangi, ya kita balas memerangi sekadar apa yang mereka lakukan. Bi an harabu gambarnya itu merangi sapa ahli kitab. Wa abaulan bangkang sapa ahli kitab ayyukiru ing yen to ikrar sapa ahli kitab bil jizyati kelawan bayar jizyah. Tidak mau bayar jizyah, memerangi itu maka kita perangi. Itu nek keadaan kita hebat. Kalau keadaan kita seperti sekarang yang gak hebat, merangi malah dipites saya dewe. Mengenai bagaimana kita? Ya perlu strategi, perlu pikiran yang cerdas supaya bisa mengalahkan itu perlu strategi. Fajadiluhum bisayf. Mongko merangi sapa sira kabeh hum ahlul kitab bisayf kelam pedang kalau perang. Kalau kita kuat ya perang. Hatta yaslamu sehingga padha gelem masuk Islam au yu'tu utawa maringi al jizyata ing pajak. Lah kalau keadaan kita enggak hebat bagaimana, Gus? Minimal kita menegakkan perjanjian gencatan senjata itu api. Mereka tidak memerangi kita, wis cukup api. Nah, syukur-syukur kita bisa
mengatur. Nggak bisa ya, keadaan stabil itu sudah baik. Terbukti saat bagaimana Rasulullah mengadakan genjatan senjata dengan kafir Quraisy. Bahkan di dalam isi genjatan senjata itu, klausul kontraknya itu sebenarnya secara kasat mata itu merugikan umat Islam. Contohnya, umat Islam gak oleh moro nang Mekah. Wis teko wis meh mlebu iku gak oleh mlebu. Ditunda tahun Arab. Terus meneh contone nek ana wong Mekah hijrah ke Madinah, wong Islam wajib Madinah wajib balekno wong kafir sing hijrah mau, sing dadi Islam mau. Tapi nek ana wong Islam sing teko Madinah balik murtad, balik nang Madinah, balik nang Mekah, wong Mekah gak kewajiban balekno. Nah, ini merugikan secara zahir. Tapi Gusti Allah itu duwe nggak ada cara yang menjadikan Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu senantiasa unggul dan tidak bisa dikalahkan. Lalu para sahabat saat perjanjian itu diteken oleh Kanjeng Nabi sempat rada protes. Wah, Kanjeng Nabi kita itu hebat, kita ayo perang wae. Nek rugi kayak ngene iki wis gagah blas ya. Cara bahasa sampean ngoten niku lah. Tapi Kanjeng Nabi ngerem-ngerem, wis ta, manut aku. Aku iki sing ngerti, aku iki Kanjeng Nabi. Ah, ngoten lho. Aku iki Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Begitu diteken, maka keadaan menjadi stabil, tidak ada saling mengancam perang. Sehingga apa yang terjadi pada tahun berikutnya, berbondong-bondonglah kabilah-kabilah di luar Mekah yang selama ini mau menemui Kanjeng Nabi tapi takut kepada ahlu Mekah karena simbol patron kafir Quraisy atau simbol keunggulan kabilah itu ada di Mekah, kafir Quraisy. Itu dengan adanya penekanan kontrak itu, genjatan senjata itu, mereka sudah tidak merasa sungkan lagi kepada kafir Quraisy. Berbondong-bondonglah pemimpin kabilah datang ke Madinah, ingin belajar dan mengetahui agama Islam. Paling tidak mencari dari sumbernya langsung. Dan begitu mereka ketemu Kanjeng Nabi, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itulah kita kadang nggak pahami. Menang semangat itu aja. Misalkan, kenapa kok kiai-kiai nang Indonesia itu gelem naikin kontrak Pancasila? Moko kita umat Islam mayoritas, gak langsungnya negara Islam. Lah, bagi kita anak muda semangatnya, kiai-kiai itu melempem, kurang semangat, kurang greget, ya gitu kan. Tapi dengan kehikmahan, kebijaksanaan para ulama sesepuh kita seperti pada sahabat kepada Kanjeng Nabi, wes sami'na wa ata'na. Terbukti kita paham dengan adanya kontrak kita negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang mana mengatur kehubungan antar agama secara harmonis, maka terjadilah di mana daerah-daerah yang selama ini belum terjamah oleh umat Islam dengan adanya payung bersama Pancasila itu, semua sekarang ada yang menyebarkan Islam ke semua daerah. Itu. Nah, saya ini nek dihitung-hitung Indonesia itu kan banyak loh daerah yang masih sebenarnya mayoritas bukan Islam. Seperti Indonesia Timur, seperti Bali, NTT. Nah, tapi dengan adanya keharmonisan, maka semua orang bisa berlalu lalang ke sana kemari dan kemudian Islam menyebar kemana-mana. Gus, tapi nih kok dengan Pancasila itu sekarang juga banyak daerah-daerah Muslim yang orang itu kena bujuk rayu untuk murtad segala macam. Lah itu PR kita, PR supaya membentengi daripada anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, kampung kita dari itu, dari bujuk rayu itu.
Yang utama adalah keadaan kebersamaan itu bisa menjadi payung kedamaian. Wallahu a'lam. Makanya jidal atau berdebat atau ya adu argumentasi itu harus yang elegan, yang bisa menjadikan kita itu mulia, bukan asal menang terus kemudian mereka menjadi mendiskreditkan Islam. Nah, itu jangan sampai. Wa qulu lan ngucapno sapa sira kabeh liman maring wong qabila kang nrimo sapa man al-iqrar ing ikrar bil jizyati kelawan jizyah idza akhbarukum ing dalem semangsa kabar sapa wong man kum sira kabeh bisa ing kelawan suci mimma saking perkara fi kutubim dalam kitab-kitab suci ini man ucapkanlah kepada mereka amanna iman sapa kita biladzi kelawan kitab unzila kang diturunno Allah di ilaina marang kita ya Al-Qur'an wa unzila lan diturunno ilaikum apa allazi ilaikum masyur kabeh wala tusaddiquhum wala tukadzibum fi dzalik wala tusaddiqulan aja benerno sapa sira kabeh hum ing man wala tukadzibulan aja ngorono sapa sira kabeh hum ing man fi dzalika ing dalem kono unzila ilaikum. Wa ilahuna utai pangeran kita wa ilahukum lan pangeran sira kabeh iku wahidun siji wa nahnu lan utai kita lahu maring Allah uta ilahuna wa ilahukum iku muslimuna wong kang pasrah wong kang tunduk ay mutiun wong kang taat. Nek diangen-angen nggih. Ahlul kitab duwe Taurat, ahlul kitab duwe Injil. Mereka mengklaim merasa paling hebat dengan kitab sucinya. Jawab saja, apa yang kalian anggap paling hebat, kita juga mengimani itu. Kita juga mengimani adanya Taurat. Kita juga mengimani adanya apa yang kalian anggap paling hebat, yaitu Injil. Sementara kita juga mengimani Al-Quran. Jadi kehebatan kalian tetap di bawah kehebatan kita. Kemana karena kita mengimani Al-Quran. Supaya kalian kehebatan itu tidak bisa kalah, imankanlah juga kalian kepada Al-Quran. Nah juga bahasa seperti itu. Tentunya dengan bahasa yang lebih halus ya. Pastinya mereka akan tidak bisa berbicara lagi. Mati kutu kalau argumentasi tidak. Wa ilahuna wa ilakum wahid. Tuhan yang kalian sembah, yang mengutus Nabi Musa, yang mengutus Nabi Isa, itu sama dengan Tuhan yang kita sembah, yaitu yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Mengapa kalian beriman kepada Nabi Musa, kok nggak mau iman kepada Nabi Muhammad? Ngapa iman kepada Nabi Isa, kenapa nggak mau iman kepada Muhammad? Muslimun. Nah, disitulah mereka akan kehilangan basis epistemologinya, kehilangan dasar rasionalnya. Wa kadzalika kan kadung angzalna nurna kisah Allah ilaika mari panjenengan Rasulullah alkitab ing Al-Qur'an. Kama angzalna kadene oleh nurun sapa kita Allah ilahi maring ahli kitab at-Taurat ing Taurat wa ghairuha lan ing Taurat. Falladzina mongko utahe akeh ataina kang maring sapa kita Allah alladzina alkitab ing kitab rupane at-Taurat ing Taurat ka Abdullah bin Salam wa khairul liyani Abdullah bin Salam iku yu'minuna padha gelem iman sapa alladzina atainahum kitab bihi kelawan Al-Qur'an. Maka adapun orang-orang yang telah aku berikan kepada mereka kitab suci Taurat dan orang-orang mukmin di antara ahli kitab seperti contohnya Abdullah bin Salam. Wa min haula'i lan saking mengkono akeh min ahli Makkah saking ahli Makkah man utai wong yu'minu kang gelem iman sapa man bi kelawan Al-Qur'an. Dan juga di antara orang-orang musyrik ahli Makkah ada yang mereka kemudian mau merujuk dan bertobat dan masuk mengimani Al-Qur'an. Wa ma yashhadulan ora bakal bangkang bi ayatina kelawan ayat-ayat kita Allah ba'da zuhuriha sausi perteloni setelah begitu jelengrehnya, begitu tertowelo-eloni ayat Gusti Allah
illal kafirun kejaba wong kang kafir-kafir. Ail Yahudi tegese Yahudi. Wa dhahara lan pertelo lahum kedhi al Yahud apa annal Qur'an asli Qur'an iku hakun nyoto. Wal ja'ilan utawi kang teko iku muhiqqun wong kang bener. Siapa itu yang mendatangkan? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku muhiqqun juga benar. Wajahadulan angas sapa al Yahud zalika ing kono ayat utawa Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Rasulullah diketahui oleh ahlul kitab seperti mereka mengetahui kebenaran anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal dengan semaksimalnya. Mengenal Al-Qur'an, mengenal Nabi Muhammad, mengetahui kebenarannya. Pengetahuan itu bahkan dimisalkan seperti oleh Al-Qur'an seperti pengetahuan bapak kepada anaknya. Kalau sering cerita, kebenaran itu ada batas logika, ada batas rasa, ada batas campuran antara logika dan rasa. Itu sudah tertinggi, sudah nggak bisa dielakkan. Contoh yang paling utama kebenaran logika itu misalkan terdiri dari premis-premis, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian natijah, itu konklusi segala macam. Itu adalah empirik atau deskriptif, naratif. Tapi kalau kebenaran sudah melampaui batas itu, sudah kebenaran yang tertinggi. Jadi yang contohnya bahasa Al-Qur'an ini, mengetahuinya kebenaran Al-Qur'an oleh ahlu kitab itu seperti mengetahuinya kebenaran atau rasa mereka terhadap anaknya. Contohnya ngeten, sampeyan dereng ada anak, kula pun ada anak. Kula nek ngeterake anak kula sekolah kelas 3 MI dulu kelas 4 saya antarkan masih. Itu saya menjemput anak saya nggak perlu sampai di depan ruang kelas, nggak perlu sampai di depan pintu. Cukup di luar gerbang. Kita baca. Begitu juga bapaknya anak-anak yang juga menjemput. Nah, itu begitu lonceng berbunyi keluar kelas, berlarian anak-anak kecil dengan seragam yang sama, perempuan semua. Itu tanpa saya perlu toleh. Begitu anak saya sudah keluar, satu kali kelebatan itu sudah langsung tahu. Karena kenalnya saya kepada anak saya itu seperti kebenaran sudah mengenal diri sendiri, sudah mengenal anak saya. Gak perlu tak pendelengi, bener gak sih boleh apa sih, boleh pakai apa, bahkan yang berkacamata pun sampai gak perlu, sudah sak pelayoni, sak oponi, sak wis kenal kabeh, sak lambeani tangan gerak gestur tubuhnya wis kenal kabeh. Gak perlu bersuara, jaraknya jauh sudah langsung sekelebet. Begitu itu kebenaran yang sudah melampaui batas rasio, kebenaran rasa. Sebaliknya, walaupun setiap hari saya bersamaan dengan tetangga saya menjemput anaknya dia, saya menjemput anak saya juga selalu tanya anak sampean sing pundi sing niku Gus. Dia juga tanya saya, anak jenengan sing pundi Gus? Sing niku anakku lho. Ben dino jemput ya gak bakal kenal anake. Kita baca. Soalnya gak ada rasa, itu gak ada. Setiap jemput ya takut anak jenengan sing pundi. Takut terus. Bener tak mboten? Ini tuh bagaimana Al-Qur'an begitu detail dengan mengucapkan ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka kenal Al-Qur'an. Sudah begitu kuatnya kenalan dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenarannya itu. Nah, mengenal anak itu seperti itu. Falladzina bismillahirrahmanirrahim. Wa dhara wa ma kuntalan ora ono panjenengan Rasulullah iku tatlu maos panjenengan min qabli saking sadurunge Al-Qur'an min kitabin saking kitab min kitabillah saking kitab Gusti Allah. Padahal engkau wahai Rasulullah belum pernah mempelajari apapun isi kitab suci daripada sebelum Al-Qur'an. Karena Rasulullah itu ummi, la yaqra wa la yaktub. Apa?
hikmahnya ya supaya memang menjadikan potensi dicurigai sebagai plagiator itu tidak ada. Pengetahuan Rasulullah terhadap ajaran kitab suci sebelumnya tidak ada. Itu adalah isi-isinya misalkan tentang cerita Nabi Musa, cerita Nabi kemarin kita bahas, tidak ada. Itu betul-betul orisinil datang melalui wahyu Al-Quran. Soal ilmu ketauhidan ya pasti Rasulullah tidak pernah musyrik. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminik, lan ora nulis panjenengan hu ing Al-Qur'an biyaminika kelan asta panjenengan. Mergo apa? Idzan ing dalam ari kalane mungkin tatlu min qabli ya takhutuhu biyaminik ai lau kunta tegese lamun ana panjenengan Rasulullah iku qori'an wong kang maca katiban tur iso nulis larta bayak dini ragu-ragu tegese sakka tegese mamang sapa al-mubtiluna wong kang membatalkan. Mereka akan menganggap oh pancen itu dari mengulang isi kitab suci sebelumnya. Al-Yahudi tegese Yahudi fika tegese maring panjenengan. Jadi hikmahnya apa seperti itu? Jadi ada beberapa pemahaman para ulama tentang konsep ummi, la yaktub wa la yaqra. Qaul yang masyhur, qaul yang muktamad, ai la yaktubu syai'an. Memang Rasulullah sama sekali tidak bisa menulis. Wa la yaqra syai'an. Dalam arti tidak sebagai sebuah keahlian menulis. Ini dibuktikan saat perjanjian yang tadi saya ceritakan tadi itu Sulh Hudaybiyah itu, di mana perjanjian antara Kanjeng Nabi dengan pentolani wong musyrikun, di sini ditulis satu pemimpin mereka, di sebelahnya juga ditulis yang tanda tangan adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah orang kafir Quraisy gak gelem ditulis Muhammad Rasulullah. Jarine mereka, lho nek aku ngakoni kuwi Muhammad Rasulullah, utusane Gusti Allah, aku ora bakal nglawan sampean. Tulisan aja Muhammad Rasulullah. Busane iki Rasulullah. Wah, sing nulis Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disuruh Rasulullah diutus Kanjeng Nabi untuk menghapus. Mboten wonten Sayyidina Ali. Nek kula menghapus jawaban Sayyidina Ali, nek kula menghapus Rasulullah, berarti kula mengikuti mereka, tidak mengimani engkau wahai Rasulullah. Ya bener pisan Sayyidina Ali. Gitu mboten. Niki cerdasi seorang Sayyidina Ali. Mboten mantun kula wis tahu pesen dari Sayyidina Rasulullah. Makanya adab qoblal ilmu itu mriki. Rujukane santri ngerti adab, nglakoni adab sak dhuwure ilmu. Perintah itu adalah ilmu. Kita wajib taat. Tapi ono yang di atas ketaatan adalah adab. Piye carane? Bingung iki Sayyidina Ali. Nek gak nglakoni iki perintah Kanjeng Nabi, nek nglakoni melok logikane wong musyrik. Terus piye? Mendel Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi nggih priyantun ingkang cerdas, priyantun sosok yang bijaksana. Mboten saged meksa Sayyidina Ali melok logikane wong mboten purun. Wis ngene Sayyidina Ali duduhno nggone iku mau. Niki Kanjeng Nabi. Akhire Sayyidina Ali sing duduhaken tulisan Rasulullah, Kanjeng Nabi ingkang busek. Nah, setelah dibusek, uktub ya Ali Muhammad ibni Abdillah. Jadi Rasulullah digantos ibni Abdillah. Nah, niku bukti Rasulullah itu layak qra wa layak tu. Niku. Nah, itu. Tapi ada kaul yang mengatakan yang dimaksud daripada ummi itu adalah layak qra wa layak tu, tapi bukan berarti sama sekali tidak bisa menulis dan membaca. Ing mongko Kanjeng Nabi itu punya sifat fatonah, yaitu cerdas. Di mana konsep ummi itu? Konsep ummi itu adalah di mana apa niki? Listrik apa jenenge? Strume turun iki. Konsep ummi itu adalah konsep di mana suatu
kemampuan tidak sebagai sebuah keahlian, tapi sebatas wajarnya. Ngoten. Contohnya ngeten, gambaran nih. Ini pandangan saja ini. Kita mengikuti nalar yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ummi itu bukan berarti kemudian lah sama sekali tidak membaca sama mboten. Ini kita supaya sampai ngerti saja, pandangan saja. Tapi masyhur tetap mengatakan, Mu'tamad tetap mengatakan la yaqra wa la yaktub syai'an. Paribasane sampean iso ngerti komputer. Kita mboten. Semua santri sekarang sudah paham itu paling tidak carane nguripno power on off, ngerti ta mboten sampean? Pasti semua tahu lah. Carane buka Word terus ngetik, saged ta mboten? Semua bisa. Tapi tidak semua orang yang kenal komputer bisa menulis, bisa copy paste, bisa melakukan fungsi komputer semaksimal komputer itu diciptakan. Kita mboten. Di sana ada PowerPoint, di sana ada editing apa macam-macam, ada videographer, ada macam-macam. Lah, kemampuan yang sampai maksimal seperti fungsi asli komputer yang diciptakannya itu yang disebut dengan keahlian. Tapi kalau sekedar menulis ngeprint segala itu semua bisa. Orang yang bisa melakukan fungsi komputer sebagai fungsi dasar itu apakah disebut ahli komputer? Tidak. Tapi bisa lah paling tidak power off on gitu mboten. Apa print terus apa jeneng buka power Microsoft Word. Nah, itulah Rasulullah sebenarnya secara potensi dasar seperti umumnya wong Arab iso lah ngerti iki tulisan iki opo iki angka yang mesti paham. Nah, tapi tidak sebagai sebuah keahlian yang dimana dengan keahlian itu bisa membaca manuskrip, mempelajari manuskrip kitab suci Yahudi, Nasrani, semacam tulisan di candi-candi atau apa itu bukan seperti itu. Nah, ini pandangan baru daripada apa itu pemahaman ummi. Mergo nek seumpama dipahami ummi itu sama sekali tidak bisa terus lah piye Kanjeng Nabi itu adalah dimaksud dengan fatonah itu bagaimana? Nah, ini hanya sekedar pandangan yang belakangan ada sebagian ulama yang menganggap seperti itu. Tapi konsep ummi yang secara asli yang kita pahami menurut yang mu'tamad yang masyhur adalah la yaqra wa la yaktub. Idzal lartabal mubtilun. Mergo seumpama Kanjeng Nabi iso maca, iso maos, iso nulis itu yang itu hanya standar kemampuan dasar, tetap menurut pemahaman ini adalah tidak kemudian menjadikan orang ragu-ragu terhadap keadaan Kanjeng Nabi mempelagiat daripada kitab suci sebelumnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau. Bal huwa balik utawi Al-Qur'an ay Al-Qur'an iku alladzi rupane Al-Qur'an cipta kang rawuh panjenengan Rasulullah biklan alladzi iku ayatun pira-pira ayat bayinatun kang pertelo. Karena apa? Al-Qur'an itu adalah ayat yang sangat jelas. Yang mana ayat yang sangat jelas fi suduril ladzina utul ilma ing dalem dodone wong akeh utukang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu. Al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah yang diberikan kepada di dada orang-orang yang diberi ilmu. Ai al-mukminin tegese al-mukminin yahfaduna kang padha njaga sapa al-mukminun hu ing Al-Qur'an. Makane Mbah Yai Maimun sering dawuh ana wong kok iso apal Qur'an iku wis separo tondo jaminan wong iman. Ing mongko digawa nang dodone. Wa mayat sadulan ora ana wala mayat sadulan orang ngingkari bi ayatina kelawan ayat-ayat kita Allah illa zalimuna kejaba wong kang zalim. Al yahudi kesung yahudi wa jahadu lan angas sapa al yahud ha ing ayatina
ba'da duhuriha sakwise pertelone ayatina lahum kedue al yahud wa ma yashhadulan ora angas bi ayatina kelan ayat Gusti Allah illa zalimun wa qul lan ngucap sapa ay kufar Makkah wong kafir-kafir Quraisy Makkah laula unzila alaihim ayatun min rabbih laula mbok yo unzila den turunake ale ngatasi Muhammad ay Muhammad ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ayatun ayat min rabbi saking pangerane Nabi Muhammad wa fi qiraatin dalam siji qiraat ayatun pira-pira ayat itu artinya tanda yang tidak berupa Al-Quran tapi mungkin mukjizat yang lain karena koti soleh kaya dini tandane mukjizate kaya dini ontone Nabi Soleh wa asa Musa lan tongkate Nabi Musa wa ma'idati Isa lan rampatan utawa suguhan jamuane Nabi Isa kul dawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum maring kufar Makkah innamal ayat angin pestine pira-pira ayat indallahi iku ing dalem ngarsane Gusti Allah. Adapun ayat-ayat seperti itu kersane Gusti Allah. Yang zilunurnake ha ing ayat sapa Allah kaifa alikoy apa ya syau kersa sapa Allah. Allah akan menurunkan kepada bagaimana sesuai kehendak Allah. Wa innama ana angin pestine uta ingsun Rasulullah iku nazirun wong kang memberikan peringatan mubinun kang jelas. Saya kata Rasulullah hanyalah memberi peringatan yang nyata secara nalar soal ayat-ayat yang khariqul adah sing model iso kaya nabi-nabi sadurunge model ngene terserah Gusti Allah. Padahal kita tahu Rasulullah juga diberi mukjizat yang khariqul adah yang jauh melebihi nabi-nabi sebelumnya seperti dibelahnya bulan karena permintaan Rasulullah seperti mengalirkan air dari jemarinya seperti memperbanyak makanan tapi memang dasarnya sudah ingkar jaluk terus ayat-ayat model liya makanya Kanjeng Nabi oleh Allah diberikan jawaban jangan diperturutkan itu hanya memang dasar gak gelina dawono innamal ayatu indallah wa inna ma'ana nazirun mubin. Bukan berarti jawaban ini melemahkan posisi Rasulullah, boten. Justru itu adalah menaikkan nilai tawar Rasulullah di mata kafirku Quraisy. Kalau seumpama orang itu selalu diperturutkan permintaannya berarti posisinya kita tidak mempunyai nilai tawar untuk mengatur dia. Wis tak kei misalkan ini. Anak kepada bapak, jaluk sangu, jaluk ngini, ape balik mondok jaluk ngini, dituruti terus, gak budal-budal Tapi jare bapak sing punya kebijaksanaan. Wis nak, nek gelem sampean gelem budal ya tak sanguni, gak gelem ya wis. Nek anak dikei jawaban ngono piye? Kedel ta mboten? Kedel. Wah, boleh aku gak budal aku gak disangoni budal ya tetap disangoni aku njaluk nginang ini yo malah dadi kok piye iku nah itu namanya uslub berdiplomasi kepada orang lain pada saat orang kafir Quraisy meminta ini meminta itu jaluk model ini dari Kanjeng Nabi atas wahyu dari Allah kul inna ma'ana nazirun sampean gelem melu aku yo gak apa-apa gak melu ora apa-apa aku ora butuh sampean ngoten. Keder ta mboten wong kafir Quraisy? Keder. Gitu. Jadi jawaban itu bukan berarti melemahkan Allah melemahkan posisi Rasulullah seakan-akan tidak memberi izin Rasulullah untuk meminta ayat-ayat yang lain. Bukan. Bukan seperti itu. Itu adalah justru Allah menempatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam posisi yang sangat mulia. Ai mudhiru inzari binari ahlul maksiat. Ai mudhirun tegese menampakkan inzari ing peringatan ingsun binari kelan neraka kepada siapa ahlul maksiati ing wong kang ahli maksiat. Awalam yakfihim apa to ora nyukupno him ing kufar Makkah. Fima ing dalem perkara talabu kang menuntut sapa ahli Makkah. Anna anzalna alaikal kitab wa yusla alaihim. Anna sunni kita Rasulullah Annas kita Allah iku anzalna wis nurunake sapa kita Allah alaika ing ngatasi panjenengan Rasulullah alkitab dan Quran
Bukankah sebenarnya harus cukup kepada mereka Ahlul Kitab, kepada kafir Quraisy? Aku kata Allah, kami kata Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah Al-Quran yang jauh, ayat Al-Quran itu adalah melebihi ayat-ayat apapun. Yutla kang denwasake opo Alkitab alih ngatasi kufar Quraisy. Fahuwa muka utai Alkitab Al-Quran iku ayatun mustamirrah. Ayat sing terus menerus. Langki doa orang entek lah kedue ayat. Bi khilafi ma bidani kelan perkara dzikira kang katutur pema minal ayat saking pira-pira ayat. Kebesaran Al-Quran, kehebatan fungsi mukjizat Al-Quran itu jauh melebihi fungsi yang dilakukan oleh mukjizat yang lain. Sebagaimana mereka tuntut, seperti tongkat, seperti apa yang tadi itu, unta dan segala macam. Karena tujuan mukjizat itu kan memberikan bukti kebenaran. Nah kalau seumpama bukti kebenaran itu berlaku waktu dan tempat, maka setelah selesai waktu dan tempat tidak ada lagi buktinya. Kita betul. Kebenaran Nabi Soleh adalah saat memunculkan onta dari batu. Tapi begitu onta itu disembelih oleh kaumnya, orang setelah kaumnya itu tidak melihat lagi onta, perlu bukti yang lain. Kebenaran tongkatnya Nabi Musa bisa dibuktikan oleh orang yang melihat tongkat itu. Jamuan Nabi Isa di padang pasir didatangkan manna wasalwa. Yang bisa membuktikan adalah orang yang hadir pada waktu itu. Di luar tempat yang hadir tidak bisa. Kalau seumpama dia menuntut ayat yang lain, dia masih mempunyai alasan. Loh, aku wis duwe ayat. Opo? Wingi ana jamuan. Loh, kula mboten ningali kanjeng Nabi. Ha, gitu mboten. Kula pengin kalau jamuan pisan kula wingi mboten jenengan jak kenduren ya, pengin kenduren meneh kula. Kan ngoten. Lah, tapi nek Al-Qur'an fungsi kemujizatan itu istimdad tanpa batas waktu dan tanpa batas tempat karena semua ayat-ayat semua di sana. Nah, tapi butuh bagi orang yang berpikir Gus, bagi orang yang angan-angan, yang mempunyai kemampuan untuk standar orang jahiliyah, orang Arab semuanya itu standar sastranya semuanya adalah tahu. Makanya dikatakan orang Arab itu adalah orang yang sastranya tinggi. Sehingga begitu Al-Quran diturunkan secara bahasa saja sudah tahu itu adalah mukjizat. Makanya standar layak rok walayak tub itu tadi ada relevansinya dengan pengetahuan yang kemudian muncul. Katanya wong jahiliyah itu standar sastranya tinggi. Berarti maknanya Kanjeng Nabi bukan berarti layak itu bukan berarti tidak bisa membaca sama sekali atau tidak bisa menulis sama sekali, cuman tidak mempunyai kapasitas sastra tinggi seperti standarnya orang-orang ahli sastra. Ngoten lho. Yang orang ahli sastra itu akan mempunyai kemampuan untuk merubah, menggubah segala macam. Seperti seorang programmer, seorang video program. Kalau standar kita bisa menggunakan komputer bisa semuanya, tapi bukan standar programmer gitu. Nah, dari situlah fungsi kemujizatan Al-Quran bisa dirasakan secara langsung oleh orang yang hadir saat itu dari sisi bahasa. Nah, bagaimana dengan kita Gus, orang yang datang setelah Al-Quran, setelah masa orang mengetahui bahasa itu sudah tidak seperti hebatnya orang ahli sastra zaman dahulu. Melalui sisi isinya, aspek isinya. Semua isi Al-Quran kita bisa mempelajarinya dan faktanya semuanya nyata. Itulah fungsi dicopot. Fungsi daripada Al-Quran itu adalah istimdad terus menerus sampai hari kiamat. Karena khitab kepada ajaran Rasulullah, ajaran fungsi agama Rasulullah yaitu agama Islam, khitabnya berlakunya sampai akhir zaman. Maka setiap orang yang datang berhak untuk meminta bukti kebenaran. Dan itu bisa dilakukan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Pada dadanya orang yang beriman itu pasti jelas, nyata.
bisa mempelajari, bisa merasakan fungsi kebenaran Al-Quran, fungsi kebenaran Nabi Muhammad SAW secara fitrah. Inna fi dzalika sedering dalam Al-Quran la rahmatan yaktini ono rahmat wa zikra lan ono peringatan pepeling ai idzotan tegese pitutur li qaumin kedhe kaum yu'minuna kang gelem iman sapa kaum. Qul dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafa billahi kafa cukup billahi kelawan Gusti Allah baini ing dalam antara ingsun wa bainakum antara sira kabeh apane syahidan saksine bisidqi kelawan kebenaran ingsun Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lamu pirsa sapa Allah ma ing perkara fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi wa midhulan saking ma fis samawati wal ardi khali utai keadaan ingsun kanjeng Nabi wa halukum lan keadaan sira kabeh. Wis cukup. Sampeyan njaluk ayat model apa wis gak usah diturutno. Wis dawuh kanjeng Nabi kafa billahi baini wa bainakum syahida. Wis saiki karek Gusti Allah, ngerti urusan sampean, ngerti urusanku. Ngerti apa sing tak lakoni, ngerti sing sampeyan lakoni. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi, termasuk apa yang Allah ketahui di muka bumi dan langit ini adalah keadaan kita. Walladzina utayang ake amanu kang padha iman sapa alladzina bil batil kelan kebatilan wa utai al batil iku ma perkara yuk batu yang yuk batu kang dan sebab apa ma min dunilai saking sa'al Gusti Allah wa kafarulan kafir sapa alladzina billahi kelan Gusti Allah minkum saking sira kabeh kufar Makkah ulaika utai mungkun alladzina amanu bil batil wa kafaru billah hum ya utai ulaik iku al khosiruna pira-pira kang padha rugi-rugi fi sufqatihim fi sufqatihim ing dalem perjanjiane atau kesepakatane ulaik haitsu istaro haitsu fi sufqah itu maknanya ing dalam bisnisnya atau urusannya mereka itu orang-orang yang rugi dalam perniagaannya atau kesepakatannya. Haitsu istaro ing dalam semangsane padha tuku sapa al khosirun al kufra ing kekafiran bil imani kelawan dibayar keimanan. Bahasane Al-Qur'an istaro bi ayatillah samanan qalila istaro kufra bil iman. Maknane beda. Hakikatnya manusia adalah senantiasa fitrahnya selalu mengajak kepada keimanan billahi taala. Tapi orang-orang yang khosirun tadi itu yang rugi itu adalah membeli kekufuran dibayar dengan keimanan. Sampai nek tumbas itu membawa barang yang sudah dipunya untuk dibayarkan dan mengambil yang belum punya. Membeli beras, berarti sama nggo duit ditukar mulai nggawa beras. Berarti seperti itulah orang-orang yang rugi. Iman sudah ada di dalam fitrah manusia, tapi iman yang ada di dadanya, yang dalam hatinya itu dibuat bayar, golek gowo kekufuran. Istaro bi ayatillah samanan qalilah. Begitu juga orang yang memperdagangkan ayat Gusti Allah, orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka tahu kebenaran kitab suci mereka, tapi dan kitab suci Al-Qur'an tentunya, tapi dalam rangka untuk samanan qalilah, harga yang remeh, mereka jual itu kebenaran jual itu kebenaran dengan barang yang remeh untuk mendapatkan kembalian yang samanan qalilah, harga yang remeh. Yang kebenaran itu jauh lebih mahal, yaitu kebenaran Al-Qur'an. Ulaika umul khosir, rugi mereka. Wa yasta'jilunaka lan padha ngagi-ngagi sapa al-kufar bil azab ka ing panjenengan Rasulullah. Mereka menantang untuk mempercepat wahai Rasulullah kepada engkau bil azabi kalau ditekakno siksa. Walaula ajal musamma lamun mergo ora utawi mongso. Walaula ajal lamun mergo utawi mongso iku musamma wis dipastekno, wis ditulisno lau kedue ajal laja ayat ini teko apa hum ing al-kufar hum ing al-kufar apa al-azab siksa ajilan kelawan tiba segera. Mereka menantang kepada engkau ya Rasulullah untuk didatangkan azab.
Tapi jawab Allah, walau la ajal musamma la jauh. Kalau jika saja tidak, karena memang sudah ajal sudah dicatat, akan Allah datangkan seketika. Tapi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi keistimewaan, kekhususan, yaitu azabnya ditunda sampai waktunya. Walaupun mereka sudah menantang-nantang. Beda dengan umat Nabi sebelumnya, begitu mereka kafir sudah didakwai gak bisa mentok, mereka menantang azab langsung didatangkan. Wal ya'tannahum wala ya'tiyannahum yaktini bakal teko hum ing al khosirun atau al kafirun opo al azab bahdatan kelawan tiba-tiba wahum utawi al khosirun iku la yashurun ora padha ngrasa sapa al khosirun biwakti ityanhi kelawan waktu tumekone azab. Wa yasta'jilunaka bil azab, yasta'jilun padha ngagi-ngagi sapa al kufar ka ing panjenengan Rasulullah bil azab kelan nekakno azab fid dunya ing dalem dunya. Wa inna jahannam lasduni jahannam iku ya lamu khitatun yektine bakal meliputi bil kafirina kelawan kafir-kafir. Yauma yausyaumul azab ing dalem dina yaksang liputi hum al kafirun hum al kafirin opal azab siksa min fauqihim saking dhuwuri al kafirin wa min tahti arjulihim lan saking nisori al kafirin wa yaqulun ngucap fi ing dalam kitab ayaqulu bin nuni klanun ana sing riwayat wa naqulu ay na'muru bil qaul na'muru perintah sapa kita Allah bil qauli kelawan keputusan wa bil ya'i lan ana kanggo ya ay yaqulul muwakkalu bil azab yaqulu ngucap sapa malaikat al muwakkalu kang den pasrai bil azabi kelawan nurun azab apa sing ngucap zuku apa sing ngucapno zuku rasakanlah wahai orang kafir zuku rasakanlah ma ing perkara kuntum ka ana sapa sira kabeh al kufar atau al kafirun iku tak maluna padha tak malun nggih nglakoni sapa sira kabeh ai jazaahu tegese balasane ma falatafutu nana moko ora bakal kelewatan sapa sira kabeh nak gitu. Kalian tidak akan bisa menghindar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, he kaula-kaula isun Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ibadalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyya fa'budun wa huwa 'alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna hadratu syekhina wa qala masyayikhuna rahimahullah ta'ala wa hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ma bi'ulumihi wa amadana bi anwarihi ma bi asrarihi ma bi nafahatin fid darain amin ila anqal al faslu ar-rabi' hawla al-ihbar al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-faslu rabi' pasal yang keempat. Haulal ikhbar ing dalam nerangno sekitar masalah ikhbar, memberi kabar. Ay hukmul ikhbar tegese hukum memberi kabar wa isya'atihi lan memviralkan kabar. Isya'atu viral. Liman kedue wong ro'a kang ningali sawon al-hilala ing tanggal. Orang merasa sudah melihat hilal kemudian memberi kabar, mengabar-ngabarkan, memviralkan. Wa kadzalan kadene man ro'a al-mukhbaru wong kang diberi kabar bi fathil ba'i kelan fathai ba. Orang yang diberi kabar oleh orang yang melihat. Zaid melihat hilal, memberitahu kepada Amir. Amir ini yang mukhbar. Terus di Amir memviralkan, mengkabarkan kepada yang lain. Bagaimana itu hukumnya? Fa fi fiqhil Islami juz 2 Sahifah Mi'awa Isnin Tab'at Darul Fikr. Cetakan tahun 1409. Al-Farbami'awa Tis'ah. Wala yajibulan ora wajib alaman ing atase wong ro'a kang ningali soman al-hilala ing tanggal. Ikhbarun nas ing memberi kabar menungso. Au ayyadhaba utawa yen to berangkat sapa nas utawa man mau aja nas man. Au ayyadhaba utawa yen to berangkat sapa man ro'a
ilal qadhi maring qadhi. Sama sekali. Au ilal masjid utawa maring masjid. Dia tidak wajib untuk woro-woro di masjid. Wa yajibulan wajib as-saumu apa poso alaman ing atase wong ruddat kang den tolak apa syahadatuhu kesaksian iman. Ana wong bersaksi melihat hilal tapi kesaksiannya ditolak. Maka bagi dia wajib untuk ikut berpuasa. Artinya kalau dia bersaksi telah melihat hilal yang menentukan hari raya misalkan, ditolak kesaksiannya, maka dia tetap wajib puasa. Kesaksian ditolak itu mergo apa? Li fiskin, mungkin dia orang fasik. Au li ghairihi utawa liyane fiskin. Li umumil hadis, karena umumi hadis. Dawuh Kanjeng Nabi, sumu li ru'yati. Sumu padha poso sira kabeh li ru'yati krana ndelok Bilal. Wala yuftiru lan ora oleh mokel sapa wong illa ma'an nas kejaba bareng-bareng menungso. Bareng-bareng yang lain. Li'annal fitra krana seni mokel utawa berlebaran iku la yubahu ora den wenangno illa bisyahadatai adlin illa bisyahadati adlaini kejaba kelawan kesaksiane dua orang adil. Wa in ra'alamuno ningali sapa wong hilal Syawal ing tanggal Syawal wadaw hale sujine wong dia sendirian melihat lam yuftir mongko ora oleh mokel, tidak boleh berlebaran karena kalau hilal Syawal harus dua orang. Li hadisi Abu Hurairah krana ana hadisi Abu Hurairah yarfa'u kang ngoten yarfa'uhu ngoten yarfa'u kang ngrafa'ake sapa Abu Hurairah hadis karena hadis yang marfu' kepada Abu Hurairah. Qala al fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudkhun wal adha yauma yudkhun. Al fitru utai dina Idul Fitri iku yauma yuftirun ing dalem dina kang padha mokel, kang padha Idul Fitri sapa akeh. Wal adha utai Idul Adha iku yauma yudkhun ing dalem dina kang padha nyembelih sapa akeh. Wal ihtimali khotoihi lan krana ihtimali hadis yang marfu selesai di wal adha yauma yudkhun. Titik. Wal ihtimali khotoihi lan krono ihtimal kemungkinan khotoknya atau salahnya wong wa tuhmatihi lan kecurigaane wong fa wajib wajib apa ikhtiyatu hati-hati. Wa fi sahifah tismi'ah wasit salasa sahifah yang kedua atau halaman berikutnya di kitab yang sama. Wa in hura alamun ningali sapa hilal Syawal ing tanggal Syawal sapa adlani wong adil loro walam yashhada lan durung bersaksi sapa adlani indal hakimi indal sanding hakim jaza mongko wenang liman kedue wong sami akang krungu sapa man syahadatahuma ing kesaksiane karone al fitra ing mokel. Boleh bagi orang sami akan krungu syahadatuhuma ing kesaksian karuni al fitra ing mokel idza arafa ing dalem semangsane ngerti sapa man sami'a adalatahuma ing keadilane wong loro. Misalkan dua orang bersaksi telah melihat hilal tapi dia bersaksi belum sampai diterima atau disaksikan oleh qadhi. Misalkan Zaid sama Umar bersaksi. Ali mengenal betul Zaid dan Umar ini betul-betul orang adil, maka Ali boleh menerima kesaksian dua orang ini. Wajazalan menang likuli wahidin. Kedua saben-saben wong suci minhuma saking adlani apa yuftiro yang tomokel bikaulihima kelawan kesaksiani adlani atau adlain. Idza arafa ing dalam sebasar ngerti sapa kullu wahid adalatal akhir ing keadilane wong liya. Memang tahu keadilannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Kanjeng Nabi fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru
Fa in syahida mongko lamun nyekseni sapa syahidani saksi loro ay al adilani yang adil karuni fasumu mongko poso sapa sira kabeh wa afdirulan mongko sapa sira kabeh. Fa in lam yu'raf mongko lamun ora den ketahui sapa ahaduma utawa fa in lam ya'rif mongko lamun ora ngerti sapa ahaduma salah suwijine adlaini adalatal akhiri ing keadilane sing koncone lam yajus mongko ora wenang lahu kedue ahaduma alfitra ing mokel lihtimal fisqihi krana ihtimal kefasekane al akhir illa ayyahkuma kejaba yen temutusna bidzalika kelan kono kesaksian sapa bidzalika kelan kono adluhu ngoten bidzalika kelan adalatul akhir sapa hakimun pemerintah atau hakim fayazulu moko ilang apa al-lubsu kesamaran wa fi anati talibin sawaun padha uga awal Ramadan iku utawi kawitan Ramadan wa akhirul akhir Ramadan ayal zamu tegese wajib al-fasiqo ing wong fasik wa malan wong ba'dau sause fasik wa malan perkara ba'dau sause fasik apa al amalu nglakokno wa man ba'dau apa wa man ba'dau maka kabeh wa ma ba'dahu ayal zabul fasiko wa ma ba'dahu al amalu saunkan wa alam al amalu nglakokno biru yati nafsihi kelawan ru'yai awak dhewe ni al fasik sawaun padha uga kanat ana apa ru'yah iku li hilali Ramadan krana tanggal Ramadan auli hilali Syawal utawa krana hilal Syawal wazal jamulan wajib aidun halimane man ing wong sedekah kang benerake sapa man ing wong buri man buri niku dzukira kang katutur sapa man buri yaitu man dzukir ya berarti wong dhuwure fi ikhbari ing dalam awak khabari man dzukir biru yati nafsi kelan ningaleni awak dhewe man dzukir au bisubut ya utawa kelan tetep ru'yah fi baladin ing dalam negara mutakhidil mutmatlai kang dadi siji matlai apa sing yalzamu aidon mansud sadaqah apa al amalu beramal atau nglakokno bima kelan perkara dzikira kang katutur rumah sawaun padha kana ana apa ma iku binisbati kelan dinisbatno li hilal Ramadan kedue hilal Ramadan au li hilal Syawal utawa hilal Syawal wa fil bujairumi alal minhaj man utawi saben wong akhbaro awe khabaru ing man sapa mausukun bi wong kang dipercaya orang yang diberi kabar oleh orang yang terpercaya laisa ora ono qaidan laisa ora ono iku qaidan dadi batas bal mislu balik utawi sepadane mausuk bi al fasiku iku wong fasik idza tuqida ing dalem semacam den yakini opposite kuhu bener fasik fal madaru muka utai ubengan iku ala ahadi amroini salah ing atase salah suwijine perkara loro nomor 1 kaunul mukhbari onone utawa kaunil mukhbari ini atuf kepada ahadi amroini nomor 1 kaunil mukhbari onone wong kang diawe kabar itu kaunul mukhbiri kaunil mukhbiri onone wong kang memberi kabar iku mausukon bih terpercaya atau dipercaya au i'tiqadi sidqihi utawa yakine benere wong au i'tiqadi sidqi utawa keyakinan benere wong meyakini benarnya orang yang memberi kabar lakin qala tetapi ni qala dawu sapa al-Barmawi Barmawi inna i'tiqada sidqihi setuhune meyakini kebenaran yang memberi kabar inna i'tiqada sidqi setuhune meyakini kebenarane wong kang memberi kabar al-mukhbir iku qaidun dadi
ketentuan iku qayyidun dadi batas lil wujubi maring wajibe al amal wa wa utai qala al Barmawi iku al munasib perkara sing cocok wa fi fatawi al Allama ar-Ramli fi hamishil fatawa al kubra Ibnu Hajar al-Haytami suila an hilal Ramadan. Ada pertanyaan, suila ditakoni sapa al Allama ar-Ramli an hilal Ramadan saking tanggal Ramadan. Idza tawaqqafa ing dalem semangsane stagnan atau kandek apa subutuhu subutnya isbatnya hilal alal hukmi ngatasi hakim. Bagaimana kalau orang bersaksi kemudian isbatnya masih menunggu daripada keputusan hakim? Bagaimana solusinya? Farroi mongko utawi wong kang melihat, farroi mongko utawi kang melihat idza akhbaro ing dalam semangsane memberi kabar sapa ar-ra'i wal mukhbaro lan wong kang diberi kabar iku akhbaro memberi kabar wa halumma jarro lan sak turusi ma'al adalati sertane adil khususon kelawan khususe ngoten nggih khususon kelawan khususe al ahlu ngoten nggih penduduk wal mukhbirun nggih wal mukhbirun mesti wa alam la sab wal mukhbirun wong kang awe kabar hal yatawaqqafu apa to utawa wal mukhbarun wong kang diberi kabar hal yatawaqqafu apa to tergantung apa saumuhum posone wong kake mau ala subuti ngata isbat ketetapane keputusan pemerintah au yakfi utawa cukup ma perkara takut dama kang wis lewat. Apakah perlu menunggu isbat, apakah cukup yang dia kabarkan fa ajaba mukon jawabi sapa al Allama ar-Ramli radhiyallahu anhu bi annahu kelakuan qad utubiro teman-teman dianggap apa hukmul hakim keputusan pemerintah liwujubi shaumi maring wajib poso alal umumi ing atase keseluruhan wa illa lamun ora faman akhbarahu mausukun birru'yah wa illa lamun ora faman mengko te sapane wong akhbaro memberi kabar hu ing man sapa mausukun wong kang terpercaya birru'yati kelawan memberi kabar kelawan ningali hilal. Tetapi adapun orang yang diberi kabar oleh orang yang terpercaya, kabarnya yang diberikan adalah dia telah melihat hilal. Terus kemudian orang tadi wak takut dalam meyakini sepeman sidqahu ing benere mausuk lazima moko wajib hu ing man apa as-shaum poso. Wa fi ahkamil fuqaha ba'dul muqarrarati mu'tamarin nahdlatul ulama. Wa amma i'lanul isbat anapun utai mengumumkan isbat qabla i'lani wizarati diniyah sadurunge pengumumane Kementerian Agama alladzi rupani i'lanul isbat yu'addi jalari apa alladzi ilal ikhtilafi maring perbedaan wa takhasumi lan perdebatan permusuhan min bainin musaddiqin saking antara wong kang benerno yang mempercayai wa mukadzibin lan wong kang tidak mempercayai bainal muslimina ing dalam antara Islam ada pun memberi kabar sebelum keputusan pemerintah yang akhirnya menjadikan perselisihan faqarrara mongko netepno sapa al-muktamar keputusan muktamar bi adamil jawaz kelawan ora oleh. Jadi ikhbar itu juga tidak boleh. Sama dulu itu yang kalau di WhatsApp itu grup-grup itu biasanya itu kabar itu isinya laporan. Lajnah Falakiyah Gresik melaporkan kepada Lajnah Falakiyah provinsi. Untuk kemudian provinsi itu dilaporkan kepada pusat. Pusat itu kemudian mengumpulkan data, disetorkan ke Kemenak yang
menetapkan, menisbatkan dan mengurungkan. Mestinya prosedurnya kan begitu. Sama dulu teman itu. Mestinya kalau boleh usul ya, supaya itu tidak viral kemana-mana yang menjadi bingungnya masyarakat, gitu betul. Itu di situ ditulis nomor surat berapa, perihal apa, lampiran apa, ada lampirannya. Terus sifat super rahasia, nah, gitu harusnya, gitu betul. Harusnya begitu, super rahasia atau sifat penting dan rahasia. Jadi hanya untuk yang tertuju kepada sasaran surat, kepada yang terhormat pengurus NU yang atasnya. Itu saja yang berhak memanfaatkan surat data itu untuk kemudian dilapor ke atas. Supaya tidak kemudian karena ini tidak ada keterangan rahasia terus diviralno nyak karepe dhewe. Jadi guru sampai nang Jakarta wis nang daerah wis wabe wis bahas poso. Karena ada surat kopi itu tadi. Hah? Gitu betul. Harus ngomong seperti itu kan. Sing salah sapa kok akhiri? Sing disasarno mergo ono cap NU. Oh, NU wis ngumumno poso. Lah gitu loh. Sing disalahno NU. Padahal kurang akuratnya daripada kita menggunakan prosedur surat menyurat gitu. Harusnya begitu. Nah, terus nanti harus ditetapkan isbat oleh pemerintah. Setelah isbat pemerintah sakarepe. Gitu. Jadi makanya kita harus hati-hati. Kita kalau tidak ada urusan gak usah melok nyebar, ora usah. Enak poso kapan? Nunggu pemerintah. Kapan ditetapno wis melok gak yo sik enteni. Selak terawih lho, gayane kepengin terawih. Selak terawih gayane pengin terawih. Mbok yo dinteni sabar malam iki terawih rada bengi sithik jam-jam 09.00, jam-jam 08.00 ora apa-apa sih. Wong terawih sampai subuh ora apa-apa. Itu supaya kita keteraturan masyarakat itu yang kita utamakan. Jangan buru kesunahan sholat tarawih tapi keteraturan bingung kabeh. Ini supaya paham bersama gitu. Jadi usulan kita adalah di situ ada catatan surat boleh laporan tapi diberi catatan super rahasia. Ya, itu supaya tidak diviralkan oleh yang tidak berkepentingan dan menjadikan kebingungan umat. Ini adalah mengikuti dawuh Bahsul Masail yang sudah ditetapkan dalam kemarin bahas masalah keberapa kemarin. Di mana itu? Di situ adalah wa qarrara al-mu'tamar bi adamil jawaz. Enggak boleh habarkan. Wa alam bisawab rabbi fanfa'na bi barakatihi inal husna bi hurmatihi. Nafihi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani kalam ihdinas siratal mustaqim wa faqana lima fi ridwal famkum wa